Jadi kita masuk ke video yang terbaru ya untuk tahun pelajaran 2024-2025, yaitu tentang perpangkatan dan pengakaran. Jadi video ini khusus membahas materi kelas 8 semester 1 ya. Jadi ada 3 materi untuk semester 1, yaitu ada perpangkatan dan pengakaran. Kemudian yang kedua ada fungsi. Kemudian yang ketiga ada persamaan dan pertidaksamaan. Nah, jadi video yang pertama ini itu tentang perpangkatan dan pengakaran. Jadi untuk materi dasarnya kalian bisa lihat di link deskripsi dari video ini, juga ada video yang membahas terkait dengan teorinya, kemudian ada juga latihan soalnya. Nah, jadi untuk di video ini hanya khusus untuk latihan soal dan pembahasan detailnya saja. Ya, next. Oke, jadi yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Nah, di sana ada 4 pernyataan. Kalian disuruh mencari pernyataan yang benar berkaitan dengan pernyataan 1-4. Nah, di sini konsepnya adalah pangkat dipangkatin. Jadi ketika pangkat dipangkatin, misalnya A pangkat B, kemudian dipangkatin C, itu pangkatnya dikalikan. Berarti A pangkat B kali C. Nah, kita lihat dari 4 pernyataan ini, pernyataan yang mana yang paling tepat. A pangkat 5 pangkat 3. Jadi, ini langsung kita kaliin aja. 5 kali 3, itu hasilnya adalah 15. Jadi benar ini pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, A pangkat 4, B pangkat, kalau nggak ada pangkat artinya pangkatnya 1. Kemudian dipangkatin 2. Jadi 4 kali 2 itu hasilnya adalah 8, benar. 1 kali 2 itu hasilnya adalah 2, benar. Jadi pernyataan yang kedua juga benar. Kita cek dulu pernyataan yang ketiga. 5 kali 3, nah ini ingat pangkat dipangkatin itu dikalikan ya. Jadi 5 kali 3 itu hasilnya harusnya 15. Tapi di sini hasilnya 8. Ini salah. Kemudian 2 kali 3 itu hasilnya harusnya 6. Nah, ini salah. 3 kali 3 itu hasilnya harusnya 9. Ini 12, jadi ini salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah D. Jadi kesimpulannya, ketika sebuah bilangan dipangkatkan, lagi dipangkatkan, jadi pangkat mereka itu harus dikalikan ya. Next, soal berikutnya. Nilai dari 8 pangkat 2 per 3. Nah, ini kita cari bilangan yang paling sederhananya. Kalian bisa milih bilangan prima ya. Jadi untuk menyederhanakan sebuah bilangan berpangkat, itu kalian bisa menggunakan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi yang dipakai sekali lagi untuk menyederhanakan itu adalah bilangan prima. Nah, di sini 8 itu bukan bilangan prima. Jadi bilangan sederhananya dari 8 itu kita pilih aja, karena di sini satu-satunya bilangan prima genap adalah angka 2. Jadi kita pakai angka 2. 2 pangkat berapa biar menghasilkan angka 8? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi otomatis 2 pangkat 3. Lagi dipangkatin 2 per 3. Nah, kembali lagi konsep sebelumnya, itu pangkat dipangkatkan, itu pangkatnya dikalikan. Ya, berarti 2 pangkat 3 kali 2 per 3. Ini kalian bisa coret. Nah, jadi sisanya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2, itu hasilnya adalah 4. Itu jawabannya adalah yang B. Ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini sudah mulai pangkat dikalikan dan pangkat dibagi. Ketika pangkat dikalikan, nah ini konsepnya ya. Jadi konsep detailnya kalian bisa lihat di link deskripsi dari video ini ya. A pangkat B kali A pangkat C itu hasilnya adalah A pangkat B kali C. A pangkat B tambah ya, bukan kali. Kita ulang ya. A pangkat B kali A pangkat C itu hasilnya adalah A pangkat B tambah C.
Kalau misalnya dibagi, A pangkat B bagi A pangkat C, itu hasilnya adalah A pangkat B kurang C. Ya, oke. Misalnya ini, kita proses dulu yang ini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5. Nah, ini hasilnya adalah dijumlahkan ya, pangkatnya. 2 tambah 5 itu 7. Berarti 3 pangkat 7. Per atau dibagi 3 pangkat 6. Pangkat dibagi itu dikurangi. 7 kurang 6 itu hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya 3. Oke, ini ada ya. Next, nah ini lebih sederhana soalnya. Pangkat dikalikan, ingat dijumlahkan ya. Jadi, min 7 punya hutang 7 dibayar 3. Berarti sisa hutangnya adalah 4. Nah, model seperti ini juga bisa kalian ubah ya. Misalnya pangkat negatif itu bisa diubah menjadi pangkat positif. Itu jadinya 1 per A pangkat B. Ini berarti bisa diubah menjadi 1 per A pangkat 4. Oke ya. Next, soal berikutnya. Bentuk pangkat bilangan positif dari itu. Ya, jadi kalau bilangan koefisien itu kalau pembagian bagi seperti biasa dia 8 dibagi 2. Nah, ini ya 8 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi ada angka 4-nya. Berarti antara C atau D jawabannya. Kemudian pangkat dibagi, ingat dikurangi. Berarti jadinya kayak gini nanti. X pangkat min 4 dikurang min 6. Min ketemu min itu plus. X pangkat min 4 tambah 6. Punya utang 4 dibayar 6. Itu sisanya adalah 2. Oke, jadi gampang ya. Asalkan konsep bilangan berpangkat, kalau pangkat dipangkatkan seperti apa, pangkat dikalikan seperti apa konsepnya, kalau pangkat dibagi seperti apa. Jadi Kak yakin kalian bisa menjawab soal-soal yang ada di tugas kalian atau di LKS yang kalian miliki ya. Jadi ini hasilnya adalah 4x kuadrat atau 4x pangkat 2. Ini ya jawabannya. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini. Jadi sekali lagi, kalian lihat dulu. Oh, ini pangkat dipangkatkan. Ingat, dikalikan. Berarti 4 kali 5, itu hasilnya adalah 20. Jadi 2 pangkat 20 dikali 2 pangkat 3. Pangkat dikalikan itu dijumlahkan ya. Di 20 tambah 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 23. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Next soal berikutnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam bentuk akar. Jadi konsep yang pertama kalian pelajari sebelum menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, ataupun merasionalkan bentuk akar, itu kalian akan belajar bagaimana caranya menyederhanakan. Nah, menyederhanakan bentuk akar itu, gimana caranya? Kalian memilih perkalian di mana salah satu angkanya itu bisa kalian akarkan. Contohnya, akar 200. Akar 200 itu kan perkaliannya banyak banget ya. Jadi 20 kali 10 bisa, 4 kali 50 bisa, dan yang lain juga. Jadi kalian memilih sebuah perkalian di mana salah satu bilangannya itu bisa kalian akarin ya. Contohnya akar 200 itu adalah akar 2 dikali 100. 2 nggak bisa diakarin, tapi 100-nya bisa. Akar 100 itu adalah 10. Berarti hasilnya adalah 10 akar 2. Nah, ini teknik bagaimana caranya menyederhanakan bentuk akar ya. Sama kayak akar 75. Berarti kalian memilih perkalian di mana salah satu bilangannya itu bisa kalian akarin. Itu misalnya akar 75 berarti 3 kali 25. 3-nya nggak bisa diakarin, tapi 25-nya bisa kalian akarin. Itu jadinya akar 25 itu 5. Berarti ini hasilnya 5 akar
3. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, coba kalian pikirkan dulu bagaimana jawaban untuk soal yang berikutnya. Akar 18 ya, sebelum kita bahas. Silakan coba diorek-orek dulu. Oke, mungkin kalian udah punya jawaban ya. Jadi akar 18 itu adalah akar 2 dikali 9. 2-nya nggak bisa diakarin, 9-nya bisa. Akar 9 itu 3 ya. Jadi 3 akar 2 jawaban. Jadi yang B ya. Jadi gampang, asalkan konsep udah kalian kuasai ya. Next, soal berikutnya. Nah, ini kita udah masuk ke pengurangan atau mungkin nanti penjumlahan bentuk akar. Kalau pengurangan gampang, kalian tinggal syaratnya ya, pengurangan atau penjumlahan itu angka di dalam akar itu harus sama dia ya. Di angka di dalam akar harus sama. Jadi kembali ke ulang. Jadi untuk konsep-konsep dasarnya, teori-teorinya itu ada di link deskripsi dari video ini. Jadi kalian bisa setelah menonton video ini kalian bisa masuk di link deskripsinya, itu kalian bisa klik. Nanti akan muncul video yang baru yang konsepnya lebih detail ketimbang video ini ya. Jadi di sana dijelasin dari dasar bagaimana konsep perpangkatan, pengakaran dan bagaimana merasionalkan ya. Oke, jadi pengurangan dan penjumlahan akar itu angka di dalam akar itu harus sama. Ini angka di dalam akar harus udah sama ya. Jadi gampang banget. Tinggal kalian kurangi aja angka di depannya. 19 kurang 4. Jadi 19 dikurang 4 itu hasilnya adalah 15. Akar 7. Selesai. Begitu juga nanti kalau penjumlahan. Misalnya 3 akar 5 ditambah 7 akar 5. Kan karena udah sama di dalam akarnya, kalian tinggal jumlahkan aja 3 ditambah 7, itu hasilnya adalah 10 akar 5. Ya, next soal berikutnya. Nah, ini ada penjumlahan dan ada pengurangan. Sedangkan di dalam akar itu angkanya masih berbeda. Nah, tadi kalian sudah pelajari bagaimana teknik menyederhanakan bentuk akar ya. Jadi gunakan konsep itu untuk menjawab soal ini. Misalnya, akar 27. Akar 9 dikali 3. Nah, ini udah dikasih clue kalian bahwa bentuk paling sederhana itu pasti yang ada akar 3-nya. Nah, logikanya sebenarnya udah punya jawaban kalian ya. Gak mungkin ada akar 10, akar 5, atau akar 7. Pasti jawabannya yang ada akar 3-nya. Nah, ntar kita buktiin bener gak nanti jawabannya adalah yang B ya. Kemudian akar 48 itu akar 16 dikali 3. Dikurang, nah ini udah bentuk sederhana, 2 akar 3. Ditambah akar 12 itu akar 4 dikali 3. Nah, semuanya udah ada akar 3-nya nih ya. Akar 9 itu adalah 3. Berarti 3 akar 3 ditambah akar 16 itu 4. 4 akar 3 dikurang 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. 3 tambah 4, 7. 7 kurang 2, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti pas ya, jawabannya adalah 7 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, jadi ini penggabungan konsep bagaimana caranya menyederhanakan bentuk akar, kemudian menjumlahkan dan mengurangi. Jadi silakan cermati dengan baik ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, kalau perkalian bentuk akar, kalau perkalian ya, itu gampang deh. Jadi kalian tidak usah memikirkan bagaimana angka di dalam akar. Jadi langsung aja kaliin. Jadi yang angka di luar dikali dengan angka yang di luar.
2 kali 3 itu hasilnya adalah 6. Ini juga dikaliin langsung, tanpa melihat dia sama atau berbeda. Akar 6 kali akar 6 itu adalah akar 36. Tapi nggak ada jawaban seperti itu. Nah, kalian harus sederhanakan nih angkanya. 6 akar 36 itu adalah 6 juga. Jadi 6 kali 6. Jawabannya adalah ya 6. Ya, jadi gampang nih. Next, soal berikutnya. Nah, ini baru bagaimana konsep merasionalkan ya. Jadi konsep merasionalkan itu kalian harus mengalihkan dengan akar sekawannya ya. Oke, misalnya 28 akar 14. Jadi akar sekawan dari akar 14 ya akar 14 langsung. 28 per akar 14 kali akar 14 per akar 14. Nah, ingat, konsep perkalian bentuk akar itu langsung aja diakarin ya. 28 kali akar 14, 28 akar 14. Akar 14 kali akar 14, karena ini bilangannya sama, hilangin aja akarnya. Langsung 14. Kalau ini nggak bisa, adik, karena angkanya beda. Akar 2 kali akar 3, ya akar 6. Ini karena angkanya sama, itu langsung aja 14 gitu ini ya. Jadi 28 bagi 14 itu hasilnya adalah 2. 2 akar 14. Oke ya, jadi ada jawabannya yaitu yang option B. Next, soal berikutnya. Nah, bentuk sederhana, kembali lagi kalian harus merasionalkan ya. Oke. Tekniknya kalau di sini plus, itu nanti akar sekawannya adalah min ya. Jadinya 5 per akar 3 tambah akar 2 kali akar 3 min akar 2 per akar 3 min akar 2. Sama dengan, nah ini kalian kaliin, 5, gak usah dulu dikaliin secara langsung, pakai aja Kak tanda kurung ya, biar kalian gak ribet hitungnya. 5 akar 3 min akar 2, nah yang di bawah nih. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9, plus kali min itu min, akar 2 kali akar 2 itu hasilnya adalah akar 4. Oke ya, ini tetap 5 dalam kurung akar 3 min akar 2 per akar 9 itu 3 dikurang akar 4 itu 2. Berarti hasilnya 5 dalam kurung akar 3 min akar 2 per 1. Ya, otomatis tetap ya. Hasilnya adalah 5 dalam kurung akar 3 min akar 2. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Ini juga bisa kalau kalian mau kaliin, itu hasilnya kayak gini caranya mengalikan. Nah, boleh seperti ini nanti hasilnya. 5 akar 3 dikurang 5 akar 2. Tapi ini nggak bisa kalian kurangi atau mungkin nanti dijumlahkan ya. Kenapa? Karena di dalam akar itu angkanya berbeda ya. Oke, jadi materi ada perpangkatan, kemudian ada pengakaran. Nah, di sini kalian disuruh menulis bentuk baku. Konsep sederhananya ketika kalian disuruh menulis bentuk baku, itu harus dalam bentuk di mana A dikali 10 pangkat X. Nah, A-nya ini angkanya adalah 1 sampai 9,9. X-nya ini bisa bilangannya negatif, bisa bilangannya positif, tergantung bentuk asalnya. Nah, ini bentuk asalnya adalah gini ya, desimal kurang dari 1 ya, berarti nanti kemungkinan min ya. Nah, ini makanya jawabannya semuanya min. Pembulatan 2 angka desimal. Oke, berarti ini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, udah pasti nih. Kali 10 pangkat
min 4. Oke, kita eliminasi yang pangkat min 3. Sampai di sini dia ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 5,67. 5,6789. Nah, dibulatkan 2 angka desimal kan, berarti sampai di sini. Jadi ketika pembulatan itu kalian lihat angka setelahnya. Kalau angka setelahnya itu lebih besar dari 5, itu kalian bulatkan ke atas. Nah, ini angkanya adalah 8. Dibulatkan ke atas ya. Berarti hasilnya adalah 5,68 kali 10 pangkat min 4. Ya, jadi bentuk baku ini juga bakalan dibahas di kelas 8 ya. Nanti juga ada di fisika kelas 10 juga masuk. Kemudian di kelas 10 matematika juga masuk ya. Kalian bisa pakai konsep-konsep sederhana ini ya. Next, soal berikutnya. Nah, kembali lagi merasionalkan. Kalau plus, ingat ya, lawannya adalah min. Oke, kita bahas ulang. Sambil kalian juga mengorek-ngorek setelah melihat soal sebelumnya ya. 3/3 ditambah akar 2 dikali 3 min akar 2 per 3 min akar 2. Oke. Ini kalau kalian nggak mau ribet, kurungin aja dulu. 3 dalam kurung 3 min akar 2. Per 3 kali 3 itu adalah 9. Plus kali min itu adalah min, akar 2 kali akar 2 itu hasilnya adalah akar 4. Oke, kita langsungin ya. Dalam kurung aja dulu, 3 dalam kurung 3 min akar 2. 9 tetap dikurang, akar 4 itu hasilnya adalah 2. Boleh kalian langsung kaliin, 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Min, ini kaliin juga, 3 akar 2. Per 9 kurang 2 itu hasilnya adalah 7. Nah, ketemu langsung jawabannya ya. Jawabannya adalah yang C. Nah, asal kalian sudah paham konsep, itu bagaimanapun tipe soalnya, Kak yakin kalian sudah bisa menjawab ya. Jadi konsep detailnya itu ada di link deskripsi dari video ini ya. Next. Oke, ternyata sudah habis soalnya ya. Jadi sekian pembahasan berkaitan dengan soal-soal terkait perpangkatan dan pengakaran ya. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Sampai ketemu di video berikutnya.